Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ketiga ini kita akan mempelajari isometri. Nah, isometri itu apa? Suatu transformasi T disebut isometri jika dan hanya jika setiap pasang titik P dan Q memenuhi P aksen Q aksen sama dengan PQ, di mana P aksen sama dengan TP dan Q aksen sama dengan TQ. Nah, dari definisi tersebut, isometri memiliki beberapa sifat, yaitu mengawetkan jarak atau panjang lintasan antar dua objek geometri, mengawetkan besar sudut di antara dua garis, dan mengawetkan kesejajaran antar dua garis. Nah, di sini kita akan memperlihatkan contoh kebenaran dari sifat-sifat isometri ini. Yang pertama yaitu mengawetkan jarak atau panjang lintasan antar dua objek geometri. Nah, di sini kita akan menggunakan aplikasi GeoGebra. Nah, kan tadi mengawetkan panjang atau jarak dari dua objek geometri. Nah, di sini saya menggunakan objek geometri yaitu titik. Nah, ini titiknya bebas aja ya, di mana aja. Misalkan saya di sini. Lalu titik satunya lagi boleh di sini. Nah, kita akan menggunakan transformasi yaitu refleksi dengan sumbu simetrinya yaitu Y sama dengan X. Nah, kita transformasikan atau refleksikan titik A ini terhadap sumbu simetri dengan cara pertama itu dengan perpendicular line antara titik A terhadap sumbu simetrinya. Nah, terus kita cari titik potong antara garis yang saling tegak lurus ini. Lalu kita cari A aksen bayangannya yaitu A sama dengan 2C ini titik potongnya dikurangi A. Nah, ini muncul bayangan atau refleksi dari A terhadap sumbu simetrinya. Sekarang kita akan mencari refleksi dari titik B. Sama seperti tadi, kita buat garis yang tegak lurus dengan sumbu simetri dan melewati titik B. Lalu kita cari perpotongan titiknya. Kemudian kita cari bayangan B-nya. B aksen sama dengan 2D dikurangi B. Nah, sudah ada. Kita kita cari jarak antara titik A dengan titik B. Di sini jarak antara titik A dengan titik B itu 5,1. Nah, kita akan membuktikan akan mencari apakah jarak antara A aksen dengan B aksen itu sama dengan jarak A dengan B. Nah, kita cari juga jaraknya. Dan di sini terlihat A aksen B aksen itu sama dengan 5,1 sama. Jadi terlihat bahwa sifat isometri yang pertama itu mengawetkan jarak antar dua objek geometri. Untuk memperjelasnya kita bisa menggambarkan segmen garis A ke B ini dengan garis putus-putus ya, untuk memperlihatkan ini tuh jaraknya yang mana. Di sini bisa style garis putus-putus, ini kita kasih warna biru ya. Nah, ini kita juga buat segmen dari A aksen ke B aksen.
sama dibuat dengan garis putus-putus dan kita bedakan warnanya. Ini guys, kita kasih warna yang sama dengan garis putus-putusnya. Nah ini juga yang tegak lurusnya bisa kita buat jadi putus-putus. Nah dari sini kita bisa lihat kalau jarak antara AB dengan jarak antara A aksen B aksen itu sama, jadi terlihat bukti kebenaran dari sifat isometri yang pertama, yaitu mengawetkan jarak antar dua objek geometri. Nah ini pun berlaku untuk objek geometri lainnya, karena objek-objek geometri lainnya itu terbentuk dari kumpulan titik-titik. Seperti itu untuk sifat yang pertama. Nah kita lihat sifat yang kedua. Sifat yang kedua yaitu mengawetkan besar sudut di antara dua garis. Kita menggunakan GeoGebra lagi, kan tadi mengawetkan sudut di antara dua garis, berarti kita akan membuat dua garis. Misalkan ada garis A B, lalu ada garis A C. Nah di sini kita gunakan transformasi refleksi lagi dengan sumbu simetrinya, yaitu Y sama dengan X. Ini bebas ya, sumbu simetrinya mau apa aja juga terserah. Nah dari sini kita refleksikan lagi titik-titik yang ada pada A, B, C ini. Kita refleksikan titik A terhadap sumbu simetri. Nah ini caranya sama ya, seperti tadi, cari dulu titik potongnya, cari dulu garis yang tegak lurus dengan sumbu simetri melewati A, cari titik potong, kemudian cari bayangannya dari A. A sama dengan 2D dikurangi A. Lalu begitupun untuk yang B. Di sini kita input B aksen sama dengan 2E dikurangi B. Nah, lalu yang terakhir ini C terhadap sumbu simetri. Sini C aksen sama dengan 2F dikurangi C. Nah sekarang kita hubungkan titik-titik yang sudah direfleksikan ini. Kan tadi ada garis AB, maka kita sekarang buat garis A aksen B aksen. Nah terus tadi AC, kita buat garis A aksen C aksen. Nah untuk membedakannya ya, kita kasih warna lagi. Misalkan ini saya mau warna biru. Nah untuk
ini juga warna biru, dan untuk yang hasil refleksinya saya mau warna hijau. Jadi ini garis yang tegak lurusnya akan dibuat garis putus-putus. Nah, sudah ini kita hitung sudut dari ini B, A, C, lalu sudut yang ini juga C, A, B. Nah, di sini terlihat kalau sudut yang asli ini dengan sudut yang direfleksikannya itu sama besar. Untuk membuktikannya juga kita bisa menggunakan garis bantu. Ini kita buat garis bantu dari B ke C dan B aksen, C aksen. Kita buat garisnya putus-putus, yang biru, dan ini yang B aksen, C aksen juga garis putus-putus warnanya hijau. Nah, dari sini kita lihat ini kan ada segitiga A, B, C dengan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Nah, sudah dibuktikan di teorema yang pertama kalau jarak antar kedua titik apabila direfleksikan akan sama. Nah, ini pun berarti panjang AB akan sama dengan panjang A aksen, B aksen. Panjang AC akan sama dengan panjang A aksen, C aksen, dan panjang BC akan sama dengan panjang B aksen, C aksen. Maka dari itu segitiga ABC dengan segitiga A aksen, B aksen, C aksen itu kongruen. Maka besar sudut yang bersesuaiannya pun akan sama besar. Sini sudut CAB itu besarnya adalah 30 derajat, 30,96 derajat. Maka sudut B aksen, A aksen, C aksen pun sama 30,96 derajat. Ini membuktikan, menunjukkan kebenaran sifat isometri yang kedua, yaitu mengawetkan besar sudut di antara dua garis. Lalu sekarang kita akan menunjukkan kebenaran dari sifat isometri yang ketiga, yaitu mengawetkan kesejajaran antar dua garis. Kita gunakan GeoGebra lagi. Nah, kan tadi mengawetkan kesejajaran antar dua garis, berarti yang kita akan buat sekarang itu kita memerlukan dua buah garis yang sejajar. Ini ada garis AB. Kita pakai parallel line yang sejajar dengan AB dan melewati misalkan nih, melewati C. Nah, kita buat titik bantu yang ada di garis ini. Misalkan di sini ada titik D. Kita akan merefleksikan lagi, mentransformasikan dengan refleksi lagi dengan sumbu simetrinya itu masih sama, Y sama dengan X. Y sama dengan X. Nah, seperti ini. Kita refleksikan masing-masing titik terhadap sumbu simetrinya. Kita buat titik A terhadap sumbu simetri, cari perpotongannya, lalu cari bayangannya.
A aksen sama dengan 2E dikurangi A. Lalu begitupun untuk yang B. Ctrl Z. B melewati sumbu simetri. Terus perpotongannya, kemudian cari bayangan dari B. B aksen sama dengan 2F dikurangi B. Lalu kita cari untuk titik C terhadap sumbu simetri. Lalu titik D, enggak, intersection dulu. Ini lalu bayangan dari C. C aksen sama dengan 2G dikurangi C. Lalu kita akan merefleksikan titik D terhadap sumbu simetri dengan D aksen D aksen sama dengan 2H dikurangi D. Nah, kita hubungkan garis-garis yang titik-titik yang sudah direfleksikan ini, A aksen dengan B aksen dan C aksen dengan D aksen. Kita bedakan lagi ya warnanya. Misalkan ini mau warna biru, yang ini hijau, yang ini merah, yang ini orange. Nah, ini yang tegak lurusnya kita buat putus-putus aja karena ini adalah garis bantu. Nah, ini sudah ada garis AB sejajar dengan garis CD. Kita akan membuktikan apakah garis C aksen D aksen ini sejajar atau tidak dengan garis A aksen B aksen. Nah, berarti kita di sini bisa pakai parallel line. Parallel line dari bentar. Ini kita pakai parallel line dari garis A aksen B aksen yang melewati titik C aksen. Nah, di sini kita lihat garis yang sejajar dengan A aksen B aksen dan melewati C aksen itu berimpit dengan garis C aksen D aksen. Maka garis C aksen D aksen ini sejajar dengan garis A aksen B aksen. Kita kasih warna biru. Bisa kita lihat juga di sini di persamaannya garis M yaitu garis C aksen D aksen dan garis
N, yaitu garis yang sejajar dengan L atau A aksen B aksen dan melewati titik C aksen, itu sama di sini tuh, sama ya. Berarti mereka itu berarti benar gitu. Kalau garis C aksen B aksen itu sejajar dengan garis yang melewati A aksen B aksen. Nah, di sini terlihat gitu terlihat sifat isometri yang ketiga, yaitu mengawetkan kesejajaran dari dua garis. Jadi sekian untuk pertemuan 3 pembahasan isometri. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.